Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dengan Orang desa. ngobrol desa ngomongin tentang desa. Kali ini kami berdua berada di pinggiran sungai. Sungai Mujur. Sungai Mujur ya. Di Sungai Mujur. Ngobrol sambil nyantai. Jadi pembahasan kita sekarang yaitu tentang apa ya? Tentang pertemanan di desa itu seperti apa sih? Pertemanan di desa itu. Di desa itu ya hidupnya kayak gini, yes. Jadi kalau menurut sampean itu di lingkungan desa itu kayak gimana? Pertemanan di lingkungan desa. Ya lebih, kalau dibandingkan dengan perkotaan, pertemanan daerah pedesaan itu lebih akrab, lebih banyak teman ya. Jadi kalau di kota itu kalau nggak keluar istilahnya itu banyak istilahnya kalau di kota. Kalau di desa meskipun nggak keluar ke tempat-tempat yang ramai, kafe-kafe dan lain sebagainya, cukup ke sungai saja banyak sudah istilahnya itu banyak teman. Ketemu di jalan bisa. Kalau orang kota kan biasanya itu sama tetangga saja nggak ada waktu untuk bertetangga atau bersosialisasi. Kalau di desa itu sangat mudah sekali untuk pertemanan. Jadi plus minusnya ada di desa itu sangat banyak plusnya daripada minusnya. Plus teman, gampang menemukan pertemanan. Kalau kita membahas pertemanan itu kadang-kadang ya, kalau menurut sampean itu kalau di daerah kita sendiri tuh kayak gimana? Seperti pemuda-pemudanya, terus seharusnya kayak gimana? Pemuda. Ada ya, kalangan tertentu. Pemuda yang remaja awal atau remaja akhir? Ya, remaja yang khususnya yang untuk mengembangkan desanya masing-masing atau untuk menjadikan negara ini maju. Kalau menurutku di desa Pulau terutama kebanyakan remajanya itu kalau untuk mengembangkan negara kurang begitu memahami. Iya, memang kadang-kadang itu fokus di pekerjaan. Ya. Kalau dulu itu pemudanya kan kebanyakan berada di bidang seangkatan saya ya, itu berada di bidang pengrajin perak dan emas kan, seperti itu. Kalau sekarang itu kelihatannya itu sudah berubah. Jadi bergeser ke pabrik payung, seperti pabrik pengolahan apalah pokoknya yang besar itu. Kalau di daerah kami itu pabrik triplek namanya. Triplek kayu. Berada di Desa Besuk, Kecamatan Tempel. Terus ini kadang-kadang itu kalau bersosialisasi di desa itu anak sekarang itu yang muda-muda yang di bawah kita itu kayaknya itu nggak ada untuk bersosialisasi. Karena apa? Karena adanya era digital ini, eranya handphone, jadi nggak sempat itu kayak kegiatan yang dulu itu sudah nggak ada. Kalau menurut sampean itu gimana? Lah itu
kalau kebanyakan yang positif itu memang kurang kegiatan yang positif, banyak di handphone kebanyakan, jarang bersosialisasi. Kalau yang kebanyakan sosialisasi justru negatif kalau zaman sekarang. Kalau dulu kan permainan lebih positif, Ya, kalau dulu kan seperti kayak mainnya permainan zaman dulu itu seangkatan saya itu di sini itu dibuat mainan di sungai, seluncuran, ada yang petak umpet, benteng-bentengan kalau kalau dulu kan ada bendan dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan sudah nggak sekarang ada. banyak negatifnya. Negatifnya yang banyak. Jadi Kan main-main ya obat-obatan, nah kayak itu. terus minuman keras. Apakah memang dari anaknya sendiri atau memang eranya seperti itu? Menurut sampean itu gimana? Kemungkinan dari eranya sih. Soalnya kan sudut pandang orang Indonesia itu ke barat. Media barat menampilkan seperti itu ya ditiru sama generasi muda kita. Terus lagi orang tua sekarang kan sibuk pekerjaan. Yang penting dikasih uang saku, bebas mau ngapain aja. Iya. Jadi untuk kontrol itu kurang. Ya, kontrol kurang. Ditambah itu sekarang guru agak dibatasi kan kalau mau marah-marah itu. Iya. Kalau dulu kan dengan adanya media sosial ini ya ada untungnya dan ada ruginya. Kalau dulu zamannya saya itu kalau sekolah itu misalnya guru itu membawa penggaris dipukul sama muridnya, sama saya itu nggak ada masalah. Kalau sekarang ke rumah justru dimarahi. Jangankan bawa penggaris, niru ngomong aja sudah dituntut guru. Kan begitu. Jadi orang tua sekarang itu kebanyakan menuruti anaknya. Kalau dulu kan wis pasrahin sampean Pak, pasrahan yang sampean itu lek wis gepukono wis ajaran wis. Di sekolah digepuki, di rumah ditambahi. Nah, kalau dulu begitu. Kalau sekarang enggak. Termasuk anak-anak sekarang itu anak-anak yang sangat manja. Saya bilang manja. Terus ini, menurut sampean gimana? Sosialisasi tentang kita untuk beranjak, kita kan beranjak digital. Bukan, kita kan akan melalui perjalanan di masyarakat, di desa. Kayak sosialisasi seperti kegiatan di desa, bukan kegiatan di desa seperti ikut di pemerintahan di desa, enggak. Maksudnya itu sosialisasi ke tetangga, terus ke teman. Di era sekarang ini caranya itu bagaimana? Kalau dulu kan kita kan enak, nggak ada tren macam-macam. Ya, tren yang macam-macam. Kalau sekarang kan ya bener kata sampean itu, trennya kan ke barat-baratan. Jadi orang barat yang membuat sesuatu ditiru sama orang kita kan. Seperti orang-orang di desa. Kalau kita misalnya kalau kita menuruti gimana? Jadi apakah kita hanya diam saja atau kita mengambil sikap bagaimana? Nah, itu memang dituntut kreatif. Generasi kita, generasi ya terdahulu lah, dituntut kreatif. Ya menggabungkan antara budaya barat itu tapi diambil sisi positifnya saja. Positifnya, ya. Itu merubah alur jalan anak muda sekarang, dibawa ke jalan yang benar tapi secara halus. Soalnya kalau dikasari tidak bisa. Nggak bisa, secara paksa tidak bisa. Jadi secara pelan-pelan itu yang sulit yang dipikirkan. Masih sulit masih ada. Kan kalau ya memang dari eranya ya.
Kalau kalau sampean kan di sekolahan kan dulu kan sudah diajarkan sama guru-guru. Kalau misalnya nggak boleh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi kan kenyataannya berbeda jauh sekarang ini. Dengan zaman yang di eranya sampean dan di eranya saya. Kalau sekarang kan kayaknya guru itu sudah dibatasi, jadi oh udahlah kayak gitu wes. Jadi keterbatasan itu membuat sekat-sekat tersendiri yang menjadi guru di sekolahnya itu takut untuk agak keras sedikit pada muridnya kayak gitu. Terus ini lagi, kalau menurut sampean gimana? Kalau dulu kan masih nggak ada handphone, era digital, pekerjaan itu sepertinya kayaknya lebih banyak lapangan pekerjaan daripada yang sekarang itu eranya digital, eranya handphone itu kayaknya lapangan pekerjaan itu lebih mengerucut, lebih sulit. Apakah dari terkenanya di negara kita itu ada COVID atau gimana? Atau memang sudah eranya sekarang kayak saat ini begini? Dari populasi manusia mungkin ya. Mungkin Yang ya. lebih banyak manusia sekarang. Terus lahan bisa dibilang Lahan lahan pekerjaan itu lebih sedikit dari dulu. Kebanyakan kan sekarang itu anak muda yang banyak daripada orang tuanya. Jadi kan lebih banyak yang nyari pekerjaan daripada yang menyediakan pekerjaan. Kalau katanya pemerintah itu ada bonus demografi, ya itu generasi saya mungkin terus ke bawah sampai sekarang. Iya. Apa namanya demografi? Bonus demografi. Bonus demokrasi. Nah, pemuda yang lebih banyak daripada orang tuanya. Kalau mungkin ada cerita-cerita yang mungkin di angkatan sampean sebaya sampean untuk membahas atau kegiatan yang berurusan dengan pekerjaan, atau kan anak-anak itu sudah terlihat, kebanyakan itu kan sudah terlihat anak itu yang basicnya pekerja atau basicnya cuman pasrah kan gitu, pasrah saja, tidak berusaha, dan basicnya memang ingin menemukan pekerjaan dan berusaha. Nah itu dari pertemanan tadi itu. Mungkin kan dari pertemanan. Kalau pertemanannya positif, ya dia jelas akan ikut temannya. Menurut pengalaman sampean untuk teman-teman yang istilahnya ya seperti ada kegiatan, atau kalau kita kan memandangnya kan orang sukses itu, kalau saya loh ya, bukan kita, kalau saya memandang orang sukses itu bukan dari unsur kayanya, bukan kalau saya bukan orang ini kaya, sukses dan lain sebagainya bla bla bla, bukan. Kalau saya itu memandang orang kalau sudah bekerja, berdikari dan bisa menciptakan lapangan kerja paling tidak, itu orang yang sukses. Kan begitu. Jadi tidak bergantung sama orang lain. Kalau mungkin ada, atau menurut sampean atau menurut teman-teman sampean, awalnya atau gimana, atau seperti apa orang-orang yang kiat-kiat atau yang bisa menuju seperti itu? Kalau dilihat dari mungkin setelah lulus SMA atau SMK baru masuk pekerjaan atau dunia kerja itu baru bisa kita lihat. Kalau masih remaja awal seperti anak SMP atau masih sekolah SMK SMA itu masih sulit Mas ya. Soalnya banyak teman-teman saya loh, teman sendiri waktu SMP ya begitulah pergaulannya bebas ya. Tapi setelah masuk dunia kerja dia bisa bebas sendiri. Tapi ya
kembali lagi ke pertemanannya. Soalnya kan lingkungan sekitar mempengaruhi juga ya. Iya. juga kan pengaruh kesuksesan juga dari teman yang kebanyakan. Kalau dia mempunyai teman kalangan bos, dia bisa ikut Mungkin dia bisa bekerja di bos Lah, ya itu. ikut keturutan apa yang ngarani ketularan kalau Ya, istilah Jawanya. ketularan kalau istilah Jawane itu ketularan anu nih apa jenenge ketularan penggaweane. Ya, ketularan. Tapi kan generasi sekarang ini banyak yang anu ya, apa minder itu. Iya. Misalnya kalau Rioni ada temennya yang sukses, dia minder sendiri. Padahal itu kan apa namanya peluang mencari usaha dia. Ada Tapi temennya yang memang sukses, mungkin bisa jadi dia dipanggil jadi karyawan. ya. Kadang itu Temennya diambil. blunder kan, blunder. Ya. Nah, di situ blunder. Kita itu kadang-kadang itu bukan orang lain, saya sendiri. Misalnya ada temen yang mempunyai istilahnya lapangan kerja. Sedangkan kita membutuhkan dan basic kita itu ingin sekali bekerja di situ. Tapi kita nggak nyampe untuk ngomong itu saya membutuhkan pekerjaan ini dan lain sebagainya. Sungkan istilahnya. Sungkan. Kan itu kadang-kadang. Jadi kadang itu memang seperti itu. Kalau menurut sampean gimana itu untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu? Memang nggak bisa dipungkiri, kebanyakan begitu. Ya pasti ada sih kalau misalnya rasa sungkan itu pasti ada. Apalagi di daerah desa, khususnya di Jawa, kan pasti ada yang namanya apa? Kalau orang dulu kadang sampai bilang gendong buri. Nah, nyesel di belakang. Ada sungkan. Tapi kan kalau misalnya kita berteman, temannya sukses. Kalau memang temannya itu tulus, walaupun kita nggak minta, pasti kan diberi. Pasti. Tapi kan kadang kan begini, kalau namanya teman, apalagi kita pernah nongkrong bareng, jalan bareng, istilah itu, lek jare wong desa itu dolane bareng lah mulai biyen. Konco leket. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dia mempunyai pekerjaan yang bisa untuk mensejahterakan orang yang lain, pasti itu ingat sama temennya, ingat. Ya, cuman kadang kita sendiri aja. Pemahaman kita sendiri. Pemahaman yang seperti itu merasa dikucilkan dan lain sebagainya. Kadang itu perasaan kita sendiri kan, kayak gitu. Jadi ya, intinya berpikir positif gitu ya. Kalau bisa itu ya kita harus berpikir yang positif. Karena dimanapun juga kalau ada pekerjaan di situ pasti ada karyawan, ada bos dan ada pekerja. Kan kayak begitu kan. Nggak mungkin semuanya itu dikerjakan sendiri oleh bos, itu nggak mungkin. Seperti itu. Jadi, kalau menurut sampean itu ini kalau berbincang tentang ya kita sudah masuk di situ ya, di lingkungan itu, di pembahasan antara teman yang sudah bisa mensejahterakan orang atau punya karyawan. Jadi bagaimana kiat-kiat dan harusnya kayak seperti apa kalau ada teman yang seperti itu? Apakah kita hanya diam saja, terus kita mencari pekerjaan yang lain, atau kita menunggu dorongan dari teman itu? Maksudnya teman itu belum ngasih kita pekerjaan jalan gitu, atau apa? Kalau menurut sampean gimana? Apakah kita hanya diam saja menunggu teman itu wis awakmu kerja di anu ku wis? Sedangkan kan kadang kan orang itu atau teman itu nggak nyampe kan, ngomong seperti itu nggak nyampe, khawatirnya nggak cocok di pekerjaan, kok nggak cocok di penggaweanku kan. Kalau memang butuh pekerjaan,
hanya kebutuhan, jelas kebutuhan apa memang butuh, benar-benar butuh. Ya mungkin ditinggalkan dulu ya apa sungkannya itu tadi. Egonya itu. Egonya. Ya sekali-kali harus berani ya. Namanya teman dekat ya resiko mungkin ada kalau misalnya dia tersinggung atau apa. Pasti itu. Ya. Namanya antara karyawan dan bos itu pasti ada gesekan. Dan ini lagi, kalau menurut sampean itu gimana? Masalah pertemanan itu, apakah seperti kita ini harus berteman dengan orang yang sukses, orang yang kaya, atau orang yang biasa-biasa saja? Kalau menurutku pendapatku loh. Ya, menurut pendapat Itu bebas ya kita ke mana saja. Karena kalau menurutku tak bagi sendiri teman, ada teman pekerjaan, ada teman hobi, teman seprofesi. Ya. Soalnya kalau digabung kan nggak bisa ini. Teman pekerjaan diajak hobi jelas beda. Beda. Teman hobi bicara teman pekerjaan juga nggak sama kadang. Kadang kan ada kan seperti apa kok? Ya seperti teman-teman atau orang-orang di sekitar kita, anak-anak yang sekarang itu sehobi, tapi diajaknya itu di pekerjaan juga. Jadi dipaksa. Resiko. Hobinya sama, jadi diajak untuk di pekerjaan yang sama. Jadi istilahnya dari wong Jawa itu pokoknya nyandi kentet. Mrono dijak, aku kerja ngene, sampean kudu kerja ngene, wis enak melok aku. Dadi nyandi yo iku tetep kudu ambek kanca sing iku. Resiko. Pada suatu saat atau pada ada gesekan, Ya, gesekan. Itu pecah kongsi. Maka itu menurut sampean itu bisa berteman seperti itu apa yang bertemanan seperti itu harus dihindari? Ya menurutku sih semuanya itu yang sewajarnya saja. Yang sewajarnya. Kalau menurut Islam kan sudah dijelaskan yang berlebihan itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Dan di ilmu matematika kan sudah jelas positif kalau berlebihan di atas 100% pasti hasilnya minus. Kalau lebih dari patokan kan kembali lagi hasilnya nanti. Memang kita biasa-biasa itu yang diperlukan. Memang kita kan harus sharing seperti ini. Jadi dimanapun tempatnya kita harus bisa untuk mencari wawasan dan mencari hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu penting untuk kita. Jadi orang-orang itu bisa mencari jalan keluar atau mencari perbandingan. Jadi untuk pembahasan seperti ini kan kadang-kadang itu diperlukan. Jadi kalau memang kelihatan sepele, cuman banyak yang butuh penjelasan kelihatannya sepele tapi bermanfaat. Seperti itu. Di tempat mana saja kalau kita itu ya seperti sungai ini mengalir, bisa ditempatkan di mana saja. Seperti air yang mengalir ini, meskipun melewati apa saja, batu, kayu, tanah dan lain sebagainya kan, asalkan itu rendah itu bisa dialiri kan. Jadi paling tidak kan kita itu berdiskusi seperti ini, membahas tentang pertemanan, membahas tentang apa saja itu bisa ditonton dan bisa menjadi acuan untuk kedepannya. Terus kembali lagi ke tema kita ya, untuk pertemanan. Kadang-kadang itu kan banyak teman-teman yang kelihatan egoisnya. Itu gimana? Pasti ada. Itu gimana itu untuk caranya kita? Kadang-kadang itu saya itu bingung juga ya untuk
menyikapi teman-teman yang seperti itu? Jangankan teman, orang saja, tetangga kita. Nah, itu kan sudah, kalau tetangga Kodratnya itu manusia. kodratnya manusia ya. Iya. Kalau bertetangga itu, kalau kita sudah bisa beli apa-apa pasti itu di Ada iri. lek jare wong Jawa iku iso tuku dirasani, ndak iso tuku dibenci. Dibenci. Kan ngono ah. Ndak iso tuku dibenci, iso tuku dirasani. Nah, istilahnya begitu. Jadi kalau menurut sampean itu gimana untuk menyikapi apa tuh orang yang egois, temen yang egois lah. Masalahnya begitu. Ya menurutku ya gimana ya, kalau misalnya ditinggalkan kan dia nanti akan tersinggung. Nah itu. Pertama yang mungkin dituruti lah dari bawah. Ya. Kalau bisa merubah ya dirubah, tapi secara perlahan dari bawah diikuti. Pasti ada celah, kalau ada celah itu baru dimasuki. Misalnya ego. Kan kadang orang-orang seperti itu apa ya? Kayaknya sih kita paham dia itu memang seperti itu kan. Ya. Orang itu seperti itu, egois. Paham kita coba terus mengimbangi. Tapi terus-terusan kita memahami dia itu kita sendiri yang susah. Jadi kemauannya dia sendiri yang mau, tapi dia enggak mau dengan keinginan temennya kan, kayak gitu kan, orang seperti itu gimana ya? Nah itu mungkin kita beri jeda lah beberapa waktu gitu. Dia mungkin akan merasa kalau sudah agak dijauhi sedikit, tapi enggak. Oh begitu. Bukan jauh-jauh cuma menghindar sedikit. Menghindar sedikit ya. Dia mungkin akan nyadar sendiri. Iya. Kebanyakan kan orang memang butuh, walaupun dia egois, tapi dia kan jelas butuh teman. Butuh teman ya. Iya. Jadi coba dihindari sedikit aja. Mungkin suatu saat dia akan sadar dan kembali, walaupun tidak lama. Soalnya itu memang ego itu memang dari sifatnya manusia. Apakah orang egois itu bisa sadar atau memang sifatnya orang seperti itu, apa memang sifatnya? Ya kalau dari orangnya tua biasanya bisa sadar, maksudnya dia merasa ya ada yang lebih tua lah, dia akan hormat. Tapi kebanyakan kalau sebaya itu yang di bawahnya kambuh lagi egonya itu. Susah ya, mungkin dari keluarganya sendiri yang bisa memperbaiki kalau masalah itu. Oh jadi berarti orang-orang atau teman-teman kita yang egois itu dari kalangan atau dari keluarganya. Jadi kebiasaan keluarganya. Soalnya kalau sekedar teman kan kita nggak tahu misalnya di rumah dia kegiatannya apa, kebiasaannya seperti apa kan nggak tahu kan. Kalau keluarganya kan pasti tahu. Dan kelemahannya pun tahu mesti keluarganya. Kadang itu kan susah kan. Kita menuruti teman yang seperti itu, tapi kita nggak nyaman kan nggak nyaman kan kadang-kadang. Beda dengan kita lah istilah wong Jawa, ayo wis saiki karepe sampean. Terus mari ngono dirundingkan kan, seperti kayak kita, ayo gimana sharingnya, enaknya kayak apa, terus menurut sampean gimana. Kalau orang egois kan enggak, langsung dikuasai sendiri kan. Jadi ingin kemana misalnya jalan-jalan ke sana, langsung udah karep keinginan saya seperti ini, jadi sampean ikut wis meskipun dia hanya ngomong tok. Jadi kayak misalnya untuk dan lain sebagainya itu dia nggak ikut, tapi dia yang menentukan kayak gitu. Jadi kadang hukuman sosial berlaku bagi orang-orang seperti itu kadang. Misalnya sosial, dia punya misalnya mau rencana kemana gitu, dia punya ego mau ke sini,
sementara sebagian besar temannya itu nggak mau. Iya, kadang-kadang Nah seperti itu itu. yang nggak mau itu mundur aja, jadi dibiarkan dia sendiri. Pasti akan sadar ya, Iya, 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 iya. Iya, kadang itu hukuman memang sosial. hukuman sosial itu lebih kejam daripada orang egois, seegois-egoisnya orang kayak gitu. Jadi hukum sosial itu memang lebih kejam. Tapi Ada lah pengalaman dari temen saya sendiri ya, di pekerjaan dulu. kayak seperti apa ya Iya. contohnya? Mau rencana kan, mau kemana itu waktu liburan sudah direncanakan ada 4 pilihan kan nggak salah tempat wisata, kesini kesini kesini. Nah itu sebagian besar pilihannya itu dari satu orang Iya, yang egois tadi itu. Akhirnya karena teman-temannya banyak yang nggak mau, nggak jadi berangkat, main sendiri-sendiri. main sendiri-sendiri. Nah, akhirnya dia kena Dan hukum dia sendiri. berdiri dengan egoisnya sendiri. Iya. Ya akhirnya dia sadar sendiri. Sedikit ya kalau dipandang pribadi sih agak kasihan ya. Iya, iya, iya. Ya nggak jadi Tapi ya ditinggalkan teman-teman. kadang-kadang kan harus seperti itu kan. Iya, hukuman memang sosial harus itu tegas. harus tegas. Tegas. Kalau nggak ada ketegasan nggak bisa. Jadi di pertemanan itu, di lingkungan khususnya di teman-teman ya, di pertemanan itu harus ada yang Semua lingkup. tegas Iya. di lingkup pertemanan. Jadi istilahnya itu lek jare wong Jawa itu ono sing negesi lah, Besi. ono sing negesi. Nah itu kan yang tak bilang tadi itu ya, Iya. yang kalau misalnya ketemu orang yang lebih tua dia hormat, kalau ketemu yang lebih muda dia semena-mena. Nah kan kalau orang egois itu kayak seperti itu. Kasihan loh, karena orang-orang yang seperti itu, orang egois itu efeknya, imbasnya nanti ke pendampingnya, pendamping hidupnya, istrinya, Iya. dan anaknya itu nanti. Keluarganya. Berarti orang-orang yang seperti itu doktrin, kalau menurut sampean ini gimana ini? Kalau menurut saya ya, Iya. doktrin dari kebiasaan keluarganya, dari orang-orang tuanya yang dulu, atau di keluarganya itu sendiri. Ya bisa dari keluarga, dari dulu. Kalau misalnya banyak penentu, Banyak penentu. misalnya kalau di keluarga itu dia kurang diperhatikan, terus di lingkungan pertemanan dia dianggap superior, Iya, iya, iya. bisa dia, bisa egonya itu bisa meluap. Meluap ya. Soalnya di rumahnya nggak dianggap, kalau di lingkup pertemanan dia dianggap superior. Terus ini kalau di pekerjaan, menurut sampean itu pertemanan itu yang dibutuhkan itu seperti apa? Pekerjaan. Kalau di lingkungan pekerjaan sih ya, kalau menurut saya itu ya paling mengerti, kalau pekerjaan ya, pertemanan pekerjaan itu yang paling mengerti pekerjaan kita lah. Misalnya dia bagian apa gitu, terus kita bagian apa, jadi dia mengerti kita, terus dia mengerti Kita pekerjaan, saling support lah. saling support ya, Saling saling support. ya. Terus mengerti tanggung jawabnya sendiri. Kadang-kadang kan teman meskipun seprofesi, sepekerjaan itu setelah itu jare wong Jawa itu mangkelno. Jadi mau enaknya sendiri itu kan banyak ya. Iya, Mau banyak enaknya sendiri. Jadi kadang-kadang itu kita itu menyikapi itu bagaimana. Sedangkan ini teman kan gitu. Iya. Kalau terus-terusan gimana seperti ini, kita sendiri yang susah. Ya, menurut sampean gimana ya? Lah kalau menurut saya memang bukan ada, memang seperti itu. Pasti ada. Iya. Pasti ada teman-teman yang seperti itu ada. Seprofesi, sepekerjaan itu pasti ada. Kadang-kadang itu saya jadikan bahan. Terus saya apa yang jadi kesalahan dia atau yang menjadi kemalasan dia itu saya sembunyikan.
saya taruh ya sudah, saya pendam. Suatu saat kalau dia atau kita uh, ada di seperti apa, uh, di obrolan atau di apa, di pekerjaan yang bisa memojokkan dia, langsung saya pojokkan, saya balikan, balas dendam berarti. balas dendam tapi dengan cara apa, omongannya dia sendiri seperti itu. Kalau saya, entah kalau sampean gimana. Kalau saya begitu orangnya, jadi sesuatu yang udahlah saya pendam, jadi seperti bom waktu. Kalau saya sih lebih ke apa ya, kurang begitu memperhatikan apa, ngambil hati obrolan teman ya, kurang begitu mengambil hati ya. Jadi ya kalau dia seperti apa, tak biarkan Mas. Kalau saya itu orangnya bisa diperbaiki ya tak perbaiki. Kalau saya itu orangnya begitu, jadi bukannya saya itu enggak, memang begitu. Jadi untuk mengingatkan atau cara mengingatkan secara omongan ke teman itu bisa ingat atau bisa menghargai kita, itu enggak langsung. Kalau saya enggak langsung, jadi saya biarkan saja, enggak saya ambil hati, enggak. Cuma apa omongan tutur kata dia saya pegang. Jadi untuk bahan untuk saya untuk mawas diri istilahnya. Misalnya sewaktu-waktu dia memojokkan, berposisi seperti memojokkan kita, saya pojokkan dia, saya balikkan dia. Kalau saya seperti itu, jadi istilahnya kita itu samalah, sama-sama kita diangkat dan sama-sama kita direndahkan, seperti itu. Jadi kembali lagi ke pembahasan, memang seperti ini dunia kerja, pertemanan dunia kerja itu. Nah, semata-mata kita hanya bekerja dan kita berteman kan, seperti itu. Kadang di pekerjaan itu kan ada saja teman-teman yang resek dan lain sebagainya, itu kan banyak kan. Umpamanya apalagi di lingkungan pabrik yang banyak kayak seperti itu, apalagi kurang narasumber sekarang. Ya itu intinya kita itu seperti ini itu kan membiasakan untuk kita sharing-sharing dari dasar sampai atas itu. Ya nantilah kemungkinan kan ada teman-teman narasumber yang lain dan sebagainya yang punya pengalaman lebih dari kita kan masih banyak. Kayak gitu. Kalau ya, mau tanya apa tentang itu. Kalau di lingkungan keluarga mencari teman gimana itu? Apa namanya, sudut pandangnya misalnya mencari teman. Soalnya kan kalau keluarga kan ada suami istri. Kalau misalnya yang laki-laki suami lah. Iya. Misalnya pekerjaannya di pabrik atau apa yang bebas gitu, ada laki-laki dan perempuan, misalnya berteman dengan perempuan, ya sudut pandangnya kita gimana ya? Kalau sudut pandang saya ya, secara keluarga, kadang itu memang dari kita ya, seperti kita bekerja di pabrik itu sudah biasa saja. Tapi untuk mengimbangkan istri itu memang agak susah memang. Jadi kalau misalnya kita biasa-biasa saja, istri tidak biasa-biasa saja. Beda. Jangankan di pekerjaan seperti itu, di pabrik, di hobi saja. Itu kecemburuan sosial misalnya kita beli aksesoris yang kayak begini. Kayak kita kan hobi bersepeda. Misalnya upgrade kayak gini. Akan kecemburuan sosial itu ada. Kayaknya memang wis beno wis sama tuku ndak apa-apa. Tapi suatu saat itu ada
Omongan ya, Dibales. ya kata saya tadi itu Iya, jadi dibales. bom waktu Bom itu waktu. balas itu. Omongnya itu kayak gini. Oh, iya pan tuku-tuku apa-apa enak karo tuku anu aku kepengin apa-apa. Lah, seperti itu. Jadi jangankan di pekerjaan seperti kita kan orang-orang pengrajin ya. Iya. Apalagi orang-orang yang di pabrik. Jadi Yang di situ lebih- banyak benturan, Nah, banyak sekali benturan. Karena di pabrik itu banyak teman, banyak godaan. Ya mungkin kita tidak mengalami sendiri ya. iya. Cuman Sudut pandang kita. menurut sudut pandang saya dan kata teman-teman itu Belum pasti ya, kata temen-temen. ini loh belum pasti ya. Jadi ini kata teman-teman itu. Jangankan hal-hal seperti itu, kadang bulanan saja enggak anu minus. Karena apa? Karena di bekerja di luar atau bekerja di pabrik khususnya ya, Iya. itu banyak temen dan selalu saja banyak godaan. Beli inilah, beli itulah. Nah, kan enggak tahu yang orang-orang rumah ini enggak tahu. Kalau enaknya itu seperti kita kan bekerja di rumah kan bisa mengontrol. Jelas. Kontrol itu ada. Ya mungkin lain kali kita sambung obrolan kita yang seperti ini. Jadi obrolan seru-seru ini dibutuhkan gitu. Obrolan sepele tapi seru. Obrolan sepele tapi banyak yang membutuhkan gitu. Jadi kita bukan menyuguhkan pemandangan atau alam-alam yang memang dibutuhkan sih. Tapi yang sangat-sangat dibutuhkan kan untuk obrolan di desa itu kegiatan-kegiatan yang namanya orang seperti ini kan rasani gitu ya, kayak kan rasani. Jelas. Rasan tapi rasanya orang desa yang berkegiatan positif. Jadi bukan seperti orang-orang kota yang untuk fokus di pekerjaan. Kalau orang kota kan fokus di pekerjaan. Fokusnya iya. Kalau orang kota itu fokusnya di pekerjaan, kalau kita kan fokusnya itu sosial. Di sosial kalau di desa itu. Bertetangga, bersosialisasi. Mungkin ada lagi atau ada kiat-kiat tersendiri untuk obrolan saya ini khususnya. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang ingin jual beli atau apa, jual beli. bisa nanti hubungi kita. Jadi nanti wis pokoknya teman-teman ada misalnya ingin jual apa kita bisa sebagai perantara ya. Ya. Mungkin cukup obrolan kita saat ini ya. Iya. Sambung. Ya kalau episode yang akan datang. Tambahan narasumber. Ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.